Seorang pemuda bernama Joe, merupakan seorang gamer dan selalu melakukan siaran secara langsung. Suatu hari ia diajak pergi oleh sang ibu untuk menghadiri sebuah acara pembagian warisan dari mendiang kakeknya yang belum lama ini meninggal dunia. Saat pembagian sedang berlangsung, Joe menjadi satu-satunya orang yang sama sekali tidak mendapatkan warisan karena sang kakek menghembuskan nafas terakhirnya sebelum menyelesaikan menulis wasiatnya. Demi menghiburnya, salah satu saudara Joe yang bernama Sonny memberikan sebuah rumah kosong yang baru dia dapatkan dari pembayaran utang. Joe pun berniat akan menjual rumah pemberian tersebut dan mulai meminjam uang dari seorang rentenir kemudian membeli barang mewah yang diimpikannya sekaligus menyewa seorang agen properti demi mempercepat proses penjualan rumah itu. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, kini Joe bersama si agen properti tiba di depan rumah yang mana kondisi rumah yang terbengkalai membuat si agen ragu dan memutuskan untuk cabut dari tempat itu. Namun karena Joe bersikeras ingin memeriksa, mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Joe memasuki salah satu ruangan untuk mencari barang berharga yang bisa dijual sementara si agen juga ikut ke sana namun ia dikejutkan dengan sosok pria di luar rumah yang mana sosok pria itu semakin mendekat ke arah mereka. Setelah si agen pergi, Joe dibuat khawatir ketika melihat sosok pria itu namun saat ditanya, pria itu pun mengaku bahwa dirinya bukanlah hantu tapi manusia biasa. Namun saat mengalihkan pandangan, pria itu tiba-tiba menghilang. Di tengah malam, Joe terbangun akibat suara jam dinding yang berbunyi menunjukkan tepat jam 12 malam. Dari lantai atas, terdengar suara orang yang berteriak histeris tanpa diketahui siapa sebenarnya orang itu. Karena penasaran, mereka pun bermaksud untuk memeriksa sampai akhirnya. Keesokan harinya, Joe bersama pria pemburu katak yang bernama Pong, mengundang biksu setempat untuk membersihkan rumahnya dari roh yang bersemayam di rumah itu. Dengan jimat berupa tali sepatu sekaligus sebuah salep yang dioleskan di atas pintu, hal ini membuat Joe bisa bernafas lega. Di sini, Joe pun meminta Pong kembali menginap satu malam lagi untuk membuktikan khasiatnya. Mendengar suara petir yang pertanda akan turun hujan, Pong memutuskan pergi keluar untuk memburu katak dan meninggalkan Joe sendirian. Ketika jam menunjukkan jam 12 malam, Joe kembali mendengar suara histeris dari lantai atas, hingga ia pun segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Karena tak melihat apa-apa, Joe segera memanjatkan doa kepada Tuhannya yang telah melindungi sekaligus mengusir hantu dari kediaman itu tanpa ia sadari, jika saat ini satu persatu hantu muncul mengikuti apa yang sedang dilakukan olehnya. Di tengah kepanikan, hantu wanita yang bernama Anong. Ia mengaku jika dirinya adalah pemilik rumah ini. Kemudian memberitahu Joe bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja dari tempat ini. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Pong datang ke sana untuk mengambil sisa anggur yang tersisa. Setelah berada di rumah, Joe mulai mencari informasi terkait rumah tersebut yang ternyata pernah mengalami perampokan sekitar 80 tahun yang lalu. Anong dan kedua pembantunya dinyatakan hilang dan jasadnya sampai saat ini belum ditemukan. Malam harinya, Joe datang seorang diri ke rumah itu dan disambut oleh Anong bersama dua pembantunya. Ia berniat membantu mereka untuk menemukan jasad agar bisa berinkarnasi dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Di sana, Joe memberitahu Anong terkait orang tuanya yang berusaha mencari keberadaannya selama bertahun-tahun. Namun karena tak kunjung menemukan putrinya, sang ayah pun memutuskan untuk bundir akibat depresi berat. Begitu juga dengan istrinya yang melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, Joe mulai menggali tanah di halaman rumah kemudian menanam sebuah pohon untuk mendekorasi ulang area itu. Dan tak lama kemudian, ia mendapati telepon dari sang ibu yang memberitahunya, jika beberapa orang rentenir sedang mencarinya saat ini. Untuk menghindari tagihan, Joe pergi ke pasar malam dan memainkan beberapa permainan. Di sana, ia tak sengaja melihat beberapa orang lari ketakutan setelah memasuki area permainan rumah hantu. Karena penasaran, ia pun langsung melihat sendiri untuk mempelajari semua tentang permainan di dalamnya. Setelah itu, Joe bertemu dengan sekelompok pemuda yang salah satunya bernama Samidi dan langsung memarahi Joe karena wanita gebetannya malah nempel kepadanya. Hingga perdebatan pun tak terhindarkan. Di tengah perdebatan, Pong yang ternyata kakek dari Samidi juga datang ke sana dengan pakaian kotor karena terjatuh di tanah galian yang sedang Joe kerjakan. Joe kembali mendapat masalah lain ketika secara tidak kebetulan harus bertemu dengan si rentenir. Dengan berpakaian lusuh karena mengalami nasib sama seperti Pong sebelumnya. Si rentenir pun menagih hutang yang sudah telat dari perjanjian. Alih-alih segera membayarkan hutang yang telah jatuh tempo, Joe justru meminta tambahan pinjaman untuk memulai usaha baru di rumahnya. Setelah itu, Joe segera pulang dan memberitahukan Anong tentang rencana usahanya, yaitu membuat area rumah hantu dan mereka bertigalah sebagai pemerannya. Ia pun mengatakan apabila semua hutangnya lunas, maka Joe akan memiliki banyak waktu luang untuk mencari jasad mereka. Setelah kedua belah pihak sepakat,
Joe dengan senang hati mendekorasi seluruh ruangan yang ada di rumah dan meniru apa yang dilihatnya saat berada di permainan rumah hantu sewaktu di pasar malam. Setelah semua persiapan dirasa selesai, Joe meminta Samidi dan temannya agar menjadi orang pertama yang merasakan sensasi berbeda dari rumah hantu yang biasa pada umumnya. Karena menjaga image di depan pacarnya, Samidi pun terpaksa harus kompak dan menerima tawaran untuk masuk rumah itu. Di dalam, Samidi menjadi satu-satunya orang yang sama sekali tidak merasa takut. Hal ini sengaja ia lakukan sebatas menjaga wibawanya di depan pacarnya. Namun saat memasuki tahap akhir, Samidi dibuat gemetaran ketika melihat Anong melakukan tarian tradisional. Semenjak hari itu, Joe mulai memiliki banyak pengunjung yang ingin mencoba rumah hantunya. Bahkan para pedagang pun sampai rebutan menyewa lapak untuk berjualan di depan rumah hantu tersebut. Pong, Samidi dan rekan-rekan yang lain juga ikut berpartisipasi dengan mempromosikan ke media sosial mereka. Beberapa malam kemudian, si rentenir kembali menghampiri Joe, bermaksud menagih hutang sesuai kesepakatan. Namun sebelum itu, mereka ditantang oleh Joe agar mencoba rumah hantu terlebih dahulu. Si bos yang merasa paling berani pun mengaku jika ia sama sekali tidak takut dengan hantu, tetapi malah ini yang terjadi. Untuk merayakan keberhasilannya, Joe mengadakan acara minum-minum dan mengajak Samidi beserta kerabat dekatnya. Keesokan harinya, Joe membeli 2 pohon bunga yang langsung ditanam tepat di halaman rumah. Hal ini sengaja ia lakukan demi membuat Anong tersenyum. Saat berfoto, Anong tidak kelihatan di dalam hasil kamera, namun Joe meyakinkan jika foto ini akan terus dikenang sampai kapanpun. Beberapa hari berlalu, Joe sengaja memposting foto tersebut ke sosial media dengan caption, meminta pendapat dari netizen terkait apa yang akan terjadi jika seseorang jatuh cinta kepada hantu. Beberapa saat kemudian, ia pun mendapat berbagai komentar dari beberapa netizen yang berkomentar dan menceritakan tentang sahabatnya yang hilang dan diakini telah diculik oleh sekelompok hantu. Menyadari jika manusia dan hantu tidak akan pernah bisa bersama, Joe kembali ke rumah itu dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Namun setelah lama berkeliling, ia malah dikejutkan oleh Anong dari belakang. Akibat kejadian barusan, Joe semakin yakin dengan pernyataan dari para netizen sehingga ia pun langsung memilih pergi tanpa mempedulikan Anong. Namun selang beberapa menit setelah merenungkannya, Joe merasa jika sikapnya terlalu berlebihan dan memutuskan kembali untuk meminta maaf. Ternyata di sana sudah ada satu pencuri yang tidak diketahui kemunculannya. Karena tidak ingin kehilangan barang berharga yang ada di rumah, dengan spontan Joe pun memberikan perlawanan hingga tak lama muncul rekan si pencuri yang memukul kepalanya hingga pingsan. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Anong segera merasuki tubuh Joe dan melawan para pencuri. Setelah Joe kembali siuman, Anong menceritakan kronologi sebelumnya sekaligus ia terpaksa menggunakan tubuh Joe demi mengusir para pencuri. Keesokan hari, Joe dibuat terkejut ketika melihat rumah hantunya sudah dikerumuni para pekerja rekonstruksi yang dipimpin oleh Sony karena telah melanggar kesepakatan dengan orang lain. Joe pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan pahit akan kehilangan semuanya. Kini yang tersisa hanya puing-puing bangunan, dan Joe pun tidak bisa lagi bertemu dengan Anong dan 2 pembantunya. Ia hanya bisa meminta maaf dan berharap akan dipertemukan lagi di kemudian hari. Beberapa hari berlalu Joe tak sengaja menemukan sebuah tulang belulang yang tertutup kain. Ia pun langsung menyimpulkan jika hal ini merupakan Anong dan pembantunya yang selama ini terkubur di bawah rumah. Bersamaan dengan itu, Joe seolah dibawa pergi ke masa lalu tepat saat Anong baru menggelar acara tunangan dengan pria tercintanya. Pada malam itu, Anong bersama 2 pembantunya kedatangan tamu tak diundang yaitu beberapa orang pencuri. Mereka dihabisi satu persatu dengan sangat keji di mana salah satu dari pencuri tersebut memiliki rupa yang sama dengan Joe. Di sini, sutradara dapat menyimpulkan bahwa Joe merupakan wujud reinkarnasi dari si pencuri itu sendiri. Selesai menghabisi mereka, Joe di masa lalu menguburkan jasad Anong di bawah rumah diselimuti kain mantra sembari menyesali akan perbuatannya yang berlebihan. Setelah semuanya terungkap, Anong bersama pembantunya juga kembali muncul membuat Joe langsung meminta maaf akan perbuatan jahatnya di masa lalu. Sebagai gantinya, Joe membawa tulang belulang itu untuk dikremasi secara layak, begitu pula dengan 2 pembantu setia yang selalu menemaninya. Semenjak hari itu, Joe membangun sebuah bisnis baru yaitu sebuah game yang terinspirasi dari hantu Anong dan kedua pembantunya. Meskipun hal itu menjadikannya sukses, Joe tetap menepati janjinya untuk setia kepada Anong hingga selang 60 tahun berlalu. Ia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan penuh kebahagiaan. Di alam selanjutnya, Anong langsung menyambut kedatangan Joe dan sudah siap memulai kehidupan baru di tempat itu.